Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Robial Adawiyah dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi PKMI. Di sini saya akan melengkapi ujian placement test PTQ yang berupa praktek ibadah tilawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awajibtum aja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyundhirakum wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Adapun bacaan di dalam surat ini, yang pertama awajibtum, ba mati dinamakan dengan qalqalah sughra karena matinya asli. Kemudian tum'an, mim sukun bertemu dengan alif dinamakan dengan idhar syafawi. Kemudian alja, nun sukun bertemu dengan ja dinamakan dengan ikhfa hakiki. Kemudian ja namanya mad tabi'i karena fathah diikuti alif. Kemudian ja'a namanya bacaan mad wajib mutasil karena mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Kemudian kum dzikrun, mim sukun bertemu dengan dha dinamakan dengan idhar syafawi. Rummin, dun mah tanwin bertemu dengan mim dinamakan dengan bacaan idgham bi gunah. Huruf idgham bi gunah ada 4, yaitu ya, wawu, mim, nun. Kemudian mim bertasydid dinamakan dengan gunah musyaddadah. Lalu mirra, nun sukun bertemu dengan ro dinamakan dengan bacaan idgham bila gunah. Huruf idgham bila gunah ada 2, yaitu lam dan ro. Kemudian mirrabbikum ala, mim sukun bertemu dengan ain dinamakan dengan bacaan idhar syafawi. Lalu ala dinamakan dengan bacaan mad tabi'i karena fathah diikuti dengan alif. Alif di sini diganti dengan harokat panjang di atas. Kemudian rajulim min, kasrah tanwin bertemu dengan mim dinamakan dengan idgham bi gunah seperti yang tadi. Kemudian mim bertasydid dinamakan dengan gunah musyaddadah. Kemudian milkum, nun sukun bertemu dengan kaf dinamakan dengan bacaan ikhfa hakiki. Lalu milkum liyundhirakum, mim sukun bertemu dengan lam dinamakan dengan bacaan idhar syafawi. Kemudian yundhirakum, nun sukun bertemu dengan dha dinamakan dengan bacaan ikhfa hakiki. Wadhkuru, ru di sini dinamakan dengan bacaan mad tabi'i karena dhammah diikuti wawu sukun. Kemudian wadhkuru idh ja'alakum, ru'id dinamakan dengan bacaan mad jaiz munfasil karena mad tabi'i bertemu alif di lain kalimat. Kemudian ja'alakum khulafa, mim sukun bertemu dengan kha dinamakan dengan bacaan idhar syafawi. Kemudian fa namanya bacaan mad tabi'i karena fathah diikuti alif. Khulafa'a dinamakan dengan bacaan mad wajib mutasil karena mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Kemudian mim ba'di namanya bacaan iqlab karena nun sukun bertemu dengan ba. Kemudian nuhiwa
kasroh tanwin bertemu dengan wa dinamakan dengan bacaan idgham bi gunah karena kasroh tanwin bertemu dengan wawu. Kemudian za namanya bacaan matobi karena fathah diikuti dengan alif. Takum fi mim sukun bertemu dengan fa namanya bacaan idhar syafawi. Kemudian fil kholqi al kholqi al di sini namanya al qamariyah karena al bertemu dengan huruf kho. Kemudian bastotan. Nah, sod di atasnya ada sin kecil. Cara membacanya ada 3. Yang pertama dibaca sin yaitu bastotan. Yang kedua boleh dibaca sod, boleh dibaca sin. Jika dibaca sod am humul musaitirun. Jika dibaca sin am humul musaitirun. Kemudian yang ketiga tetap dibaca sod yaitu bi musaitirin. Kemudian fadhkuru namanya bacaan matobi'i karena dhammah diikuti wawu sukun. Kemudian fadhkuru namanya bacaan mad jais munfasil karena matobi'i bertemu alif di lain kalimat. Kemudian a di sini namanya bacaan mad badal. Mad badal yaitu setiap a i u yang dibaca panjang. Lalu la namanya mad tabi'i karena fathah diikuti alif. Kemudian la a namanya bacaan mad wajib mutasil karena mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Kemudian Allahi di sini tetap namanya bacaan yang harus dibaca taf'il ataupun tebal. Kemudian la'allakum tuf mim sukun bertemu dengan ta namanya bacaan idhar syafawi. Kemudian lihuna namanya bacaan mad tabi'i karena dhammah diikuti wawu sukun. Kemudian tuflihuna jika dibaca waqaf tuflihun namanya bacaan mad arid lisukun karena setiap mad tabi'i bertemu huruf hidup dan dibaca waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Adapun bacaan di dalam surat ini yaitu namanya mad tabi'i karena fathah diikuti alif. Kemudian lu namanya bacaan mad tabi'i karena dhammah diikuti dengan wawu sukun. Lalu ya namanya bacaan mad tabi'i karena fathah diikuti dengan alif. Alifnya diganti dengan harokat panjang di atas. Kemudian ya namanya bacaan mad jais munfasil karena mad tabi'i bertemu alif di lain kalimat. Kemudian ba na ma hukum bacaannya sama yaitu mad tabi'i karena fathah diikuti dengan alif. Kemudian la namanya mad tabi'i karena fathah diikuti dengan alif. Lalu la ta'manna namanya bacaan ismam. Ismam ialah bibir mencucu di tengah suara bunyi dengung sebagai isyarat suara bunyi dhammah. Kemudian ala namanya mad tabi'i karena fathah diikuti alif. Alifnya diganti dengan harokat panjang di atas. Kemudian Yusufa namanya bacaan mad tabi'i karena dhammah diikuti wawu sukun. Kemudian wa inna tasjid namanya gunnah musyaddadah. Kemudian
namanya mad tabi'i karena fathah diikuti dengan alif. Kemudian lahula, hula namanya bacaan mad silah qasirah karena ha dhamir bertemu dengan huruf la. Kemudian namanya mad tabi'i karena fathah diikuti dengan alif. Alifnya diganti dengan harokat panjang di atas. Kemudian huna namanya bacaan mad tabi'i karena dhammah diikuti dengan waw sukun. Kemudian lanasihun namanya bacaan mad arid lisukun karena mad tabi'i bertemu huruf hidup dan dibaca waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Adapun bacaan di dalam surat ini, yang pertama wa yutafu, to namanya bacaan mad tabi'i karena fathah diikuti alif. Kemudian alaihim bi, mim sukun bertemu dengan ba namanya bacaan ikhfa syafawi. Kemudian bi aniyatin, a namanya bacaan mad badal karena a i u yang dibaca panjang. Lalu bi aniyatim min, kasroh tanwin bertemu dengan mim namanya bacaan idgham bi ghunnah. Huruf idgham bi ghunnah ada 4, yaitu ya, wawu, mim, nun. Kemudian mim bertasjid namanya ghunnah musyaddadah. Lalu min fiddatin, nun sukun bertemu dengan fa namanya bacaan ikhfa hakiki. Kemudian fiddati wa, kasroh tanwin bertemu dengan wawu namanya bacaan idgham bi ghunnah. Kemudian wa akwabin, wa namanya bacaan mad tabi'i karena fathah diikuti alif. Kemudian bil ka, kasroh tanwin bertemu dengan kaf namanya bacaan ikhfa hakiki. Kemudian ka namanya bacaan mad tabi'i karena fathah diikuti alif. Kemudian qawa namanya bacaan mad tabi'i karena fathah diikuti alif. Ri sama namanya bacaan mad tabi'i karena kasroh diikuti dengan ya sukun. Kemudian qawarir. Cara membaca qawariro ada 3. Yang pertama dibaca wasol, yaitu qawarir min fiddatin. Yang kedua tidak dibaca wasol, yaitu qawarir min fiddatin. Kemudian yang ketiga dibaca sendiri-sendiri, yaitu kanat qawarir min fiddatin. Nah, seperti itu cara membaca qawariro. Kemudian min fiddatin, nun sukun bertemu dengan fa namanya bacaan ikhfa hakiki. Kemudian fiddatin qadda, kasroh tanwin bertemu dengan qaf namanya bacaan ikhfa hakiki. Kemudian qaddaruha, ru namanya bacaan mad tabi'i karena dhammah diikuti waw sukun. Ha namanya mad tabi'i karena fathah diikuti dengan alif. Kemudian takdiron, takdi qaf mati di tengah namanya bacaan qalqalah sughra karena matinya asli. Kemudian di namanya bacaan mad tabi'i karena kasroh diikuti ya sukun. Kemudian
takdiron. Ron di sini namanya bacaan mad iwad. Mad iwad yaitu setiap fathah tanwin yang dibaca waqaf kecuali tak marbutoh. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Adapun bacaan di dalam surat ini, yang pertama ja'alnahu. Namanya bacaan mad tabi'i karena fathah diikuti dengan alif. Alifnya diganti dengan harokat panjang di atas. Kemudian ro di sini dinamakan dengan ro tafhim karena sebelum ro mati terdapat huruf yang berharokat dumah. Kemudian namanya bacaan mad badal karena a i u yang dibaca panjang. Nan a jamiyan. Nan a fathah tanwin bertemu dengan alif, namanya bacaan idhar halqi. Huruf idhar halqi ada 6, yaitu alif, ha, kha, ain, ghin, ha. Kemudian jamiyal laqa. Di sini fathah tanwin bertemu dengan la, namanya bacaan idgham bila gunah. Huruf idgham bila gunah ada 2, yaitu lam dan ro. Kemudian namanya bacaan mad tabi'i karena fathah diikuti alif. Lalu lu namanya bacaan mad tabi'i karena dumah diikuti wawu sukun. Kemudian la namanya bacaan mad tabi'i karena fathah diikuti alif. Kemudian a namanya bacaan mad badal karena a i u yang dibaca panjang. Kemudian ya namanya bacaan mad tabi'i karena fathah diikuti alif. Alifnya diganti dengan harokat panjang di atas. Kemudian a'jamiyun namanya bacaan tashil. Tashil ialah meringankan bunyi hamzah yang kedua. Kemudian yuwa dunmah tanwin bertemu dengan wawu, namanya bacaan idgham bi gunah. Huruf idgham bi gunah ada 4, yaitu ya, wawu, mim, nun. Kemudian lilladzi, namanya bacaan mad tabi'i karena kasroh diikuti ya sukun. Kemudian amanu, namanya bacaan mad badal karena a i u yang dibaca panjang. Lalu namanya mad tabi'i karena dumah diikuti wawu sukun. Kemudian hudawa fathah tanwin bertemu dengan wawu, namanya bacaan idgham bi gunah. Kemudian wasyifa, namanya bacaan mad tabi'i karena fathah diikuti dengan alif. Lalu faun, namanya bacaan mad wajib muttasil karena mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Kemudian walladzina, alif lam bertemu dengan lam, namanya bacaan al-syamsiyah. Kemudian dzina, namanya bacaan mad tabi'i karena kasroh diikuti dengan ya sukun. Kemudian la yu'minuna, namanya bacaan mad tabi'i karena fathah diikuti dengan alif. Kemudian minuna, namanya bacaan mad tabi'i karena dhammah diikuti dengan wawu sukun. Kemudian fi, namanya bacaan mad tabi'i
karena kasroh diikuti dengan ya sukun. Lalu fi adanihim, namanya bacaan mad jaiz munfasil karena mad tabi'i bertemu alif di lain kalimat. Kemudian namanya bacaan mad badal karena a yang dibaca panjang. Lalu danihim, namanya bacaan mad tabi'i karena fathah diikuti dengan alif. Kemudian nihim waqrun, mim sukun bertemu dengan wawu, namanya bacaan idhar syafawi. Kemudian waqrun, qaf mati, namanya bacaan qalqalah sughra karena matinya asli. Kemudian waqru wa huwa, dunmah tanwin bertemu dengan wawu, namanya bacaan idgham bi ghunnah. Kemudian alaihim ama, mim sukun bertemu dengan ain, namanya bacaan idhar syafawi. Kemudian ama, namanya bacaan mad iwad. Mad iwad yaitu fathah tanwin yang dibaca waqaf kecuali tak marbutoh. Kemudian ula, namanya bacaan mad tabi'i karena fathah diikuti dengan alif, alifnya diganti dengan harokat panjang di atas. Kemudian ulaika, namanya bacaan mad wajib mutasil karena mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Kemudian yunadauna, namanya bacaan mad tabi'i karena fathah diikuti dengan alif. Kemudian mimma, nun sukun bertemu dengan mim, namanya bacaan idgham bi ghunnah. Kemudian mim yang bertasydid, namanya bacaan ghunnah musyaddadah. Kemudian makanin, namanya bacaan mad tabi'i karena fathah diikuti dengan alif. Lalu makanim ba, nun kasroh tanwin bertemu dengan ba, namanya bacaan iqlab. Kemudian ba'idin, namanya bacaan mad tabi'i karena kasroh bertemu dengan ya sukun. Kemudian ba'idin, ba'id, namanya bacaan mad arid li sukun karena mad tabi'i bertemu huruf hidup dan dibaca waqaf. Dan yang terakhir ba'id, da yang dibaca memantul karena namanya bacaan qalqalah kubra, sebabnya mendatang dikarenakan waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila man raq. Adapun hukum bacaan di dalam surat ini, yang pertama wa qila, namanya bacaan mad tabi'i karena kasroh diikuti dengan ya sukun. Kemudian man raq, namanya bacaan saktah. Saktah ialah berhenti sejenak sekedar satu alif tanpa bernafas. Di Al-Quran ada 4. Yang pertama mim marqadina hada. Yang kedua kallabal rona. Yang ketiga man raq. Dan yang terakhir yaitu aywaja qayyima. Kemudian raqin, namanya bacaan mad tabi'i karena fathah diikuti dengan alif. Kemudian yang terakhir raq, qaf mati di akhir, namanya bacaan qalqalah kubra karena matinya mendatang disebabkan oleh waqaf.